Di Malaysia, saya pernah makan di kebun waktu bekerja. Dan nasi saya berkuah dengan air mata dan air hujan. Dikarenakan saya mengingat istri dan anak saya. Mau tahu ceritanya? Mau tahu kisah sedihnya? Yuk, simak kisah sedihnya di video selanjutnya. Dan saya ingatkan kembali, buat teman-teman yang belum support dan dukung channel ini, mohon dukungannya dan support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Pada saat itu saya bermimpi, teman-teman. Saya bermimpi itu bahwasannya mimpinya saya itu melihat istri dan anak saya lagi menangis, teman-teman. Lagi menangis di depan pintu gubuknya saya, teman-teman. Karena saya punya rumah di kampung, ya setakat ada tempatnya saya untuk berteduh sama istri dan anak saya, teman-teman. Terus mimpinya saya itu nggak tahu kenapa hari esoknya jadi kenyataan. Kenapa saya bilang jadi kenyataan, teman-teman? Kenapa saya bilang jadi kenyataan? Saya telepon istri saya, teman-teman. Saya telepon, udah gitu saya tanya, kemarin saya mimpiin kamu, Dek. Mimpiin saya lagi kenapa? Lagi ngapain? Dia bilang, teman-teman. Saya mimpi bahwasanya kamu tuh lagi menangis di depan pintu rumah kita. Saya bilang sama istri saya, teman-teman ini. Terus saya tanya, apakah kamu betul-betul menangis atau cuma di mimpinya saya bilang, teman-teman. Terus dia jujur. Mula-mulanya dia nggak mau ngaku, teman-teman, bahwasanya dia itu betul-betul menangis, bukan hanya di mimpi saya saja, teman-teman. Nah udah gitu, iya kak, dia bilang, iya, kemarin malam saya menangis, teman-teman. Iya, kemarin saya menangis, kak, dia bilang, teman-teman. Kenapa kamu bisa menangis, Dek? Saya bilang, saya tanya, iya kan selama ini kita udah sama-sama udah berapa tahun, kak. Terus tiba-tiba ninggalin aku dan anak kita, dia bilang, teman-teman. Di saat itu saya sedih banget, teman-teman. Sedih banget, tau nggak, teman-teman. Itu udah saya masuk 6 bulan di Malaysia, teman-teman. Iya saya paham, Dek, saya bilang. Iya saya paham. Kenapa saya ninggalin kalian? Karena saya mau membahagiakan kalian. Nanti kalau kamu lihat orang-orang punya ini, agar kamu bisa kayak orang, agar kamu bisa memenuhi keinginanmu, saya bilang, teman-teman. Gitu. Udah gitu dia nangis terus, teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa, teman-teman. Tiba-tiba saya mimpi, dan mimpi saya itu jadi kenyataan, teman-teman. Nah itu, teman-teman. Dan hari esoknya lagi, teman-teman, saya bilang gini, teman-teman. Saya bilang gini, udahlah, Dek, sabar. Aku kan pergi merantau untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kan tahu sendiri kan kalau di rumah, ya kita dapat uang di rumah, tapi setakat makan. Sekarang cari, esok habis. Sekarang dapat, lusa habis. Saya bilang sama istri saya, teman-teman, udah, yang sabar, ini ujian kita, biasalah. Itu pertama kali, ini kan pertama kali kita saling kangen jarak jauh. Saya bilang sama istri saya, teman-teman. Itu memang saya sedih banget, tahu nggak, teman-teman. Jadi saya juga nggak tahu kenapa mimpi saya itu bisa jadi kenyataan, teman-teman. Saya mimpi menangis, terus tiba-tiba istri saya beneran menangis, teman-teman, di rumah gitu, teman-teman.
Dan hari esoknya lagi teman-teman, hari esoknya lagi, ini time buah banyak teman-teman, ini lagi musim buah banyak teman-teman. Saya pergi kerja, dan biasanya di Pelda itu kita bawa bekal teman-teman, kita bawa bekal gitu, terus pergi subuh pulang. Kata pernah saya balik dari kerja pukul 6.30 teman-teman, hampir pukul 7 teman-teman, pernah saya balik. Nah di ketika itu, di saat itu buah lagi banyak dan hujan lebat teman-teman, hujan besar teman-teman, hujan besar gitu. Kerja dari pagi sampai pukul 12 gitu, rehat makan. Dan rehatnya makan itu, tahu nggak teman-teman? Itu yang namanya mungkin nasi berkuah dengan air mata dan air hujan teman-teman. Itu teman-teman. Rehat makan. Ini kan tahu di kebun kan, selain daripada pokok sawit tempat kita berteduh tidak ada. Ada sih pondok, cuman jauh dari kita, di tempat blok. Di tempat petaknya saya potong buah itu jauh daripada pondok itu. Jadi selain daripada pokok sawit tidak ada tempat kita berteduh selain pokok sawit itu teman-teman. Jadi saya makan. Yang saya herankan teman-teman, itu kenapa bisa, ini betul-betul heran saya teman-teman, kenapa bisa seorang istri dan anak saya di ketika saya menyuapkan nasi ke mulut saya 1 kali suap, ya Allah, mungkin teman-teman yang nggak percaya ya terserah teman-teman ya, mau percaya alhamdulillah, tidak percaya ya juga nggak apa-apa, namanya juga cerita kan, jadi teman-teman tidak sepenuhnya kan tahu kan tentang ceritanya saya. Nah lanjut makan. Ketika saya makan menyuapkan nasi pertama, jatuh air mata saya teman-teman, jatuh air mata saya ke nasi saya teman-teman. Di situ terlihat jelas istri dan anak saya teman-teman, di situ terlihat jelas teman-teman. Ya Allah, saya lagi capek, kehujanan sambil makan. Dan saya bicara di saat itu, di ketika itu teman-teman, saya bicara teman-teman. Nasib baik teman saya berjauhan sama teman saya, sama-sama makan tapi agak jauhan. Saya juga nggak tahu, saya cubit diri saya sendiri tapi sakit teman-teman, sakit. Saya kirain diri saya mimpi teman-teman. Terus makan gitu, suapkan nasi. Pokoknya 10 kali suapan nasi, 10 kali derayan air mata ini teman-teman. Saya juga nggak tahu teman-teman. Terlihat jelas istri dan anak saya di depan saya yang lagi makan nasi saya yang berkuah air mata dan air hujan itu teman-teman. Ya Allah, sakitnya ya, sedihnya saya itu teman, ya Allah. Saya juga nggak tahu teman-teman. Sempat saya bilang, ayo deh kita makan bareng-bareng. Ayo nak, kita makan bareng-bareng sama bapak ya. Sempat saya bilang gitu teman-teman. Sempat teman-teman. Nasib baik teman-teman saya yang lagi makan juga berjauhan. Jadi kan nggak kedengeran di ketika saya berbicara seperti itu teman-teman. Itu teman-teman, ya Allah. Itu memang sedih teman-teman. Makan di saat hujan, di saat capek, betul-betul capek teman-teman, betul-betul letih teman-teman. Saya juga nggak tahu kenapa teman-teman, kok bisa terlihat jelas kayak kenyataan istri saya di depan saya sama anak saya teman-teman. Itu yang saya herankan teman-teman. Ya Allah, mungkin teman-teman pernah merasakan ini ya teman-teman. Tapi sebagian teman-teman mungkin pernah lah merasakan seperti yang saya rasakan. Pertama kali masuk Malaysia, ada sedihnya, ada gembiranya, dan ada juga pula senangnya teman-teman ya. Tapi saya doakan semoga teman-teman
dan sahabat-sahabat atau saudara-saudara saya yang pergi merantau mencari nafkah buat keluarganya. Semoga keluarganya di rumah selalu tabah dan kuat untuk ditinggalin oleh sang suami untuk mencari nafkah buat dirinya, teman-teman ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sampai di sini cerita sedih saya, cerita dan masa lalu saya di ketika saya di Malaysia. Pertama kali saya masuk Malaysia, saya akan sedih teman-teman ya Allah. Oke teman-teman, jangan lupa dukung support channel ini dengan cara subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi